Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu Bapak Ibu agar ilmu kita ini yang kita baca sesederhana ini, seringkas ini, sengacak ini jamnya semoga kita semua dapat keberkahan dari Al-Qur'an. Semoga ini menjadi pembimbing kita dan menjadi jalan kita menuju cintanya Allah. Ala hadini kulli niyatin sholihah liridha illa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita masih selingan apa Ibu dari psikologi tafsir Al-Jailani setelah sampai surat Al-An'am. Udah jilid yang kedua, kita mencoba membaca tafsir yang lain yaitu tafsir Al-Misbah. Ini lokal dari karya Profesor Quraish Shihab, mantan rektor UIN Jakarta, ahli tafsir. Ya, maka kita baca masih surat Al-Fatihah dan masih Bismillahirrahmanirrahim ini. Udah sampai halaman ke-25 masih Bismillahirrahmanirrahim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Anda dapat melihat dan menghayati bahwa di celah makna-makna yang diutarakan ini tersimpul undangan ilahi untuk terus-menerus merasakan pengawasannya. Bukankah seperti yang disimpulkan di atas bahwa tujuan utama dan tema pokok surat ini adalah pengawasan ilahi? Tapi jangan duga bahwa pengawasan ilahi bertujuan mencari kesalahan. Allah sebagai raqib atau pengawas tampil memperhatikan makhluknya untuk memberi pemeliharaan, bukan bertujuan mencari kesalahan atau menjerumuskannya. Jadi lebih seperti ibu mengawasi bayinya ya, bukan seperti penjaga penjara mengawasi narapidana ya. Kalau penjaga penjara masih narapidana kan cenderung curiga, cenderung menghukum. Tapi kalau ibu mengawasi anaknya, bayinya cenderung mengawasi untuk memelihara. Kalaupun harus sekali-sekali menjewer, mencubit, menghukum itu untuk kebaikan anaknya, bukan karena ibunya benci atau jahat ya. Seperti itulah pengawasannya Allah. Demikian kesimpulan yang penulis peroleh dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi yang penulis kemukakan dalam buku Menyingkap Tabir Ilahi. Ini buku beliau yang lain. Ketika menjelaskan makna raqib atau pengawasan sebagai salah satu Asmaul Husna. Bahkan bukankah Allah yang mengawasi itu disifati oleh Al-Fatihah sebagai Ar-Rahmanir Rahim yang kasih sayangnya mengalahkan amarahnya. Bagaimana mungkin yang sifatnya demikian bermaksud buruk terhadap makhluknya? Tidak berbeda pendapat ulama dalam hal basmalah bahwa ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an paling tidak pada Quran surat Al-Naml ayat 30. Dalam suratnya Nabi Sulaiman itu ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Tidak seorang ulama pun mengingkari pentingnya mengucapkan basmalah pada awal setiap kegiatan penting. Walaupun mereka mengakui bahwa hadis ini tidak ditemukan dalam keenam buku hadis standar Kutubus Sittah, tetapi mereka berbeda pendapat menyangkut basmalah yang tercantum dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini apakah Bismillah ini termasuk dalam Fatihah gitu kan? Apakah ia merupakan bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan? Imam Malik berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah.
Dan karena itu ia tidak dibaca ketika membaca Fatihah dalam sholat. Alasannya antara lain adalah perbedaan pendapat itu. Ini karena Al-Quran bersifat mutawatir dalam arti periwayatannya disampaikan oleh orang banyak yang jumlahnya meyakinkan, sedang riwayat tentang basmalah dalam Fatihah tidak demikian. Buktinya adalah kenyataan tentang terjadinya perbedaan pendapat. Di samping itu, menurut penganut mazhab Malik, tidak ada satu riwayat pun yang bernilai sahih yang dapat dijadikan dalil bahwa basmalah pada Fatihah adalah bagian dari Al-Quran. Bahkan justru sebaliknya, sekian banyak riwayat yang membuktikan bahwa basmalah bukan bagian darinya. Salah satu di antaranya adalah hadis yang membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Satu bagian bagi Allah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin tanpa menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dan satu bagiannya untuk manusia yang dimulai dari Iyyaka na'budu, dimulai dari Iyyaka nasta'in sampai pada akhir surat ini. Alasan lain, dan inilah yang terpenting dan terkuat, adalah pengamatan Imam Malik terhadap pengamalan penduduk Madinah. Beliau menemukan bahwa imam atau masyarakat umum tidak membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah. Jadi ini sejarahnya kenapa ada imam sholat yang langsung ketika baca Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin, sementara ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i menilai basmalah sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dan karena sholat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah, maka basmalah harus dibaca ketika membaca Fatihah. Alasannya cukup banyak. Fakhruddin Ar-Razi menguraikan tidak kurang dari 15 dalil, antara lain riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hmm, Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Mardawai. Demikian juga informasi istri Nabi SAW, Ummu Salamah, yang menyatakan bahwa Rasul membaca Fatihah termasuk basmalah. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad bin Hambal, dan Al-Baihaqi. Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik, ditanya, bagaimana Nabi membaca Al-Quran? Anas menjawab, beliau memanjangkan bacaan. Lalu Anas mencontohkan sambil memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Di samping itu telah menjadi ijma atau kesepakatan bahwa seluruh umat Islam mengakui segala yang tercantum dalam mushaf sebagai ayat Al-Quran. Itu sebabnya ulama sepakat tidak menganggap kata amin yang dibaca pada akhir Al-Fatihah sebagai ayat Quran. Adapun basmalah, maka tidak seorang pun menolak pencantumannya dalam mushaf. Imam Abu Hanifah mengambil jalan tengah setelah menggabung dan mengkompromikan dalil-dalil di atas. Menurut beliau, basmalah dibaca dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah, tapi tidak dengan suara keras. Nah, akhirnya komprominya begini ya, Bapak Ibu. Tetap dibaca bismillahnya, tapi suaranya nggak keras. Anda lihat, Bapak Ibu, dalam fikih itu ada banyak pendapat. Jadi kita nggak perlu saling menyalah-nyalahkan satu sama lain ya. Padahal ini kan vital. Di mana kalau memang diyakini Bismillah itu bagian dari Fatihah dan tidak dibaca, berarti kan sholatnya nggak sah. Iya kan, Bapak Ibu? Kalau menurut Imam Syafi'i. Sementara Imam Malik bilang bahwa gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik itu, Bismillah bukan bagian dari Fatihah. Bagian dari Quran iya, tapi bagian dari Fatihah enggak. Karena itu baca Fatihah nggak pakai baca Bismillah. Imam Abu Hanifah dibaca tapi pelan. Loh, padahal itu kan efeknya kalau kita berpikir kaku ya. Kalau nggak baca berarti batal. Berarti sholatnya nggak sah. Berarti selama ini kita sholat berkali-kali nggak sah dong. Kalau nggak baca Bismillah. Kalau kita sekaku itu ya bilang nggak sah. Makanya Bapak Ibu, fikih ini kalau memang dibahas jadi debat panjang. Dulu ayah saya ulama fikih. Saya fikih itu saya baca secukupnya untuk amal sehari-hari.
Dan kalau ada perbedaan, saya nggak memperpanjang, nggak mau berdebat, terserah. Masing-masing punya rujukan. Saya lebih concern untuk masuk ke zona akhlak, tasawuf atau akhlak, akhlak batiniah maupun akhlak lahiriah. Akhlak lahiriah itu ya kelakuan kita di depan orang, apa ya perangai kita, sopan santun kita, personality kita. Akhlak batin itu yang orang nggak tahu, suara hati kita, pikiran kita sendiri. Itu bisa berdampak besar apa Ibu? Niat kita, gitu kan. Apa bisikan hati kita itu akhlak batin. Nah, kalau di level ini lebih tidak banyak perdebatan. Karena di level akhlak itu jangankan sesama agama, beda agama pun Bapak Ibu, itu bisa ajarannya mirip-mirip ya. Tentang kejujuran, tentang kasih sayang, itu kan semua agama ngajari. Tapi kalau akidah itu kan beda-beda semua agama. Fikih, wah lebih beda lagi. Dalam satu agama bisa beda-beda mazhab. Satu mazhab masih beda-beda sub mazhab. Satu sub mazhab bisa beda-beda fatwa ulamanya, ulama kontemporernya. Jadi lebih banyak pertengkarannya di sana kalau dipertajam ya. Sementara kalau dalam hal akhlak lebih banyak kesamaannya sesama manusia itu. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau ayah saya itu memperdalam fikih, kalau saya memperdalam lebih ke akhlak. Padahal dampaknya bisa fatal kan ini. Anda percaya Fatihah bagian dari Bismillah bagian dari Fatihah atau tidak, itu bisa kalau bagi yang menganggap itu bagian dari Fatihah, itu bisa membedakan antara sholat yang sah dengan sholat yang tidak. Makanya kakak saya itu kadang-kadang begitu makmum tiba-tiba imamnya nggak baca Fatihah, langsung beliau mundur, Pak Yo. Sholat lagi. Ini kakak saya memang lulusan pesantren. Dia bilang, karena menurut Imam Syafi'i, Bismillah bagian dari Fatihah. Begitu dia Allahu Akbar, ternyata imamnya nggak baca Fatihah. Itu dia bisa mufarrokoh, Bapak Ibu. Bisa tiba-tiba mundur, nggak makmum lagi, sholat sendiri. Jadi bisa 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 sekeras itu kalau PK itu kalau dikerasin ya bisa sampai segitu, Bapak Ibu. Perbedaan kapan lebaran, kapan tidak, itu kan perbedaan fundamental sebenarnya. Kan efeknya bisa fatal kalau fikirnya keras ya. Antara karena lebaran itu ada dipakai puasa ya haram, sementara waktunya puasa kok lebaran ya haram. Nah, kemudian ada bukan satu dua ulama, kan sekelompok ormas ya, ya NU Muhammadiyah katakanlah dulu dan sampai sekarang ini beda penentuan cara mengambil keputusan kapan datangnya pergantian bulan. Satu pakai ru'yat bil hilal, satu ru'yatul hilal bil fi'li, satu lagi lewat hisab. Lalu rumusnya juga agak beda dikit, menghasilkan perbedaan hari lebaran. Itu kan kalau secara fikih agak fatal. Anda tidak puasa di bulan Ramadan kan haram. Waktunya puasa kok lebaran. Lah itu kan haram. Sebaliknya, waktunya lebaran kok puasa nggak boleh juga. Loh, gimana? Kalau Anda keras, haram itu, nggak boleh. Dosa itu, gitu kan. Nah, makanya Pak Ibu, biasanya yang ngotot itu biasanya yang baru belajar. Kalau sudah ulama beneran, nggak akan ngotot harusnya. Karena masing-masing punya dasar. Seperti terlihat di atas, masing-masing pendapat mempunyai dalil dan alasannya. Masing-masing mengandalkan riwayat yang dinisbahkan oleh para sahabat Rasul pada Rasulullah. Baik riwayat itu merupakan oleh para sahabat Rasul kepada Rasulullah, baik riwayat itu merupakan ucapan maupun pengamalan beliau. Anda lihat Bapak Ibu ya, semua kembali pada Rasulullah. Jadi jangan sok-sokan bilang kita kembali pada Quran dan Sunnah. Semua ulama begitu. Cuman cara kembalinya itu loh yang macam-macam. Ada yang cuman baca hadis secara literer gitu. Ada yang mungkin lewat ulama-ulama lain yang menafsirkan hadis itu dengan cara yang berbeda-beda.
Jadi jangan dibilang, oh yang lain tuh nggak kembali pada sunnah. Gitu. Masih semua namanya ulama semua kembali pada Rasulullah. Cuman cara kembalinya, menafsirkannya bagaimana itu yang berbeda-beda. Jadi jangan saling ngotot, Bapak Ibu. Di sini dapat timbul pertanyaan, apakah tidak mungkin justru Nabi telah memberikan beberapa contoh pengamalan dan mempraktekkan sekian cara dalam beribadah, baik pengamal maupun bacaan. Bukankah beliau hidup di tengah-tengah umat Islam selama 22 tahun lebih? Agaknya cukup logis mengiyakan pertanyaan di atas. Jadi jangan-jangan memang Nabi itu kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Jadi memang supaya ngasih beberapa alternatif. Dan sahabat itu lihatnya memang ketika Nabi melakukan A, sahabat yang satu lagi melihat Nabi ketika melakukan B. Sehingga akhirnya dua-duanya mengambil kesimpulan yang berbeda. Dalam hal ini, sementara ulama memperkenalkan istilah ta'addud, ta'addud al-ibadat, keragaman dalam cara beribadah. Nah, ini. Kalau ini dapat diterima, maka kita dapat menyimpulkan bahwa semua cara di atas, membaca basmalah atau tidak ketika sholat, tidak harus dipertentangkan. Kita memang meyakini bahwa ternyata memang karena Nabi selama hidup 22 tahun itu kadang melakukan sholat dengan cara begini, kadang dengan cara begitu. Kadang pakai basmalah, kadang nggak pakai basmalah gitu. Sehingga akhirnya sahabat menafsirkannya berbeda. Disebut dengan ta'addud al-ibadat, keragaman dalam cara beribadah. Membaca basmalah atau tidak ketika sholat tidak harus dipertentangkan. Pintu surga amat luas, dapat menampung semua pejalan menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Ini supaya kita mengambil jalan moderat dalam beragama. Usah saling ngotot, nggak usah saling bersikuku. Ya, pendapat kita kita yakini benar, tapi tidak usah menyalah-nyalahkan pendapat yang lain. Ini mulai kelompok satu ayat 2. Atas dasar itu pula, para ulama dalam berbagai madhab sepakat menyatakan bahwa sah sholat seseorang yang berpendapat basmalah wajib dibaca dalam sholat, sah sholatnya ketika mengikuti imam yang tidak membaca basmalah dalam sholat. Ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah pemelihara seluruh alam. Dalam basmalah terkandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain dalam menampilkan kedua sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena itu wajar jika pada ayat ini ditegaskan bahwa segala puji bagi Allah, apalagi karena Dia adalah pemelihara seluruh alam. Memuji Allah Subhanahu wa taala adalah luapan rasa syukur yang memenuhi jiwa seorang mukmin dikala mendengar namanya disebut. Karena keberadaan seseorang sejak semula di pentas bumi ini tidak lain kecuali limpahan nikmat ilahi yang mengundang rasa syukur dan pujian. Setiap kejapan, setiap saat, dan pada setiap langkah silih berganti, anugerah Allah berduyun-duyun, lalu menyatu dan tercurah kepada seluruh makhluk, khususnya manusia. Karena itu adalah wajar memulai dan memujinya, dan mengakhiri pun dengan memujinya. Ini juga sebagai kaidah utama ajaran Islam. Dia Allah, tiada Tuhan selain Dia. Baginya saja segala puji sejak awal dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Surat Al-Qasas, Wallahul Wallahul ladzi la ilaha illahu. Surat Al-Qasas ayat 70. Demikian tulis Sayyid Qutb. Nah, jadi tadi itu pendapat dari Sayyid Qutb. Beliau ini mengutip ulama-ulama tafsir dari berbagai macam aliran ya, supaya kita bisa belajar dari berbagai macam. Kata alhamdu terdiri dari dua huruf yaitu alif dan lam. Baca al bersama dengan hamdu. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai dengan al-istighraq
dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamdu atau pujian adalah ucapan yang ditunjukkan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur, yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri. Jadi kalau hamdu itu memuji walaupun yang dipuji tidak ngasih apapun. Sementara syukur itu memuji karena yang dipuji memberi apapun, memberi sesuatu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji, sehingga dia wajar mendapat pujian. Jadi 3 syarat ini mendapat pujian. Satu, karena indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan 3, tidak terpaksa atau dipaksa. Kata alhamdu dalam surat Al-Fatihah ini ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa Allah dalam segala perbuatannya telah memenuhi 3 unsur yang disebutkan di atas. Indah atau baik, dilakukan secara sadar, dan tidak terpaksa atau dipaksa. Pada kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, huruf lam atau bagi yang menyertai kata Allah mengandung makna pengkhususan baginya. Ini berarti bahwa segala pujian hanya wajar dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dipuji karena dia yang menciptakan segala sesuatu dan segalanya diciptakannya dengan baik serta dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Kalau demikian, maka segala perbuatannya terpuji dan segala yang terpuji merupakan perbuatannya juga. Sehingga wajar jika kita mengucapkan segala puji hanya bagi Allah semata. Jika Anda memuji seseorang karena kekayaannya, maka yang terlebih dahulu harus dipuji adalah Allah yang menganugerahkan kepadanya kekayaan. Karena yang dilakukan manusia tidak lain kecuali rekayasa dari bahan mentah yang telah diberikan Allah di alam semesta ini. Hasil-hasil produksi tidak lain hanya rekayasa bahan mentah yang diciptakannya. Kalau demikian, segala puji dalam bidang ini pun harus tertuju kepadanya. Jika Anda memuji kedermawanan seseorang, maka Allah yang lebih wajar Anda puji. Karena apa yang disumbangkannya adalah dari anugerah Allah. Bahkan kerelaannya menyumbang itu pun karena Allah menggerakkan hatinya untuk itu. Kekuasaan yang dianugerahkan kepada seseorang demikian itu juga halnya. Secara tegas Al-Quran memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan juga kita semua untuk berucap, katakanlah, ya Allah pemilik kekuasaan, Engkau menganugerahkan kekuasaan bagi siapa yang Engkau kehendaki, dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau rendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Dalam genggaman tanganmu lah kebajikan, sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat ke-26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul, dan seterusnya ya. Ada, ada lanjutannya itu tulijul laila bin nahar dan seterusnya. Dengan alhamdulillah, si pengucap menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Allah adalah terpuji. Walau perbuatan itu tidak sejalan dengan kepentingan si pengucap dan dia duga merugikannya. Dugaan merugikan atau penilaian negatif itu pada hakikatnya lahir dari keterbatasan pandangan manusia. Ulama berbeda pendapat tentang fungsi kalimat alhamdulillah dalam ayat ini. Apakah ia merupakan berita tentang kewajaran Allah semata untuk dipuji, sebagaimana terlihat dari lahir redaksinya,
atau redaksi yang berbentuk berita itu dimaksudkan sebagai perintah untuk memujinya, serta mengucapkan kalimat semacam itu. Mayoritas ulama memahaminya dalam arti perintah dari Allah kepada manusia untuk memujinya. Bahwa redaksinya dalam bentuk berita karena ia dimaksudkan untuk menetapkan kemantapan, kekhususan, dan kesinambungan pujian itu kepada Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Jika kalimat tersebut berupa perintah yang tegas, misalnya menyatakan pujilah Allah, maka perintah ini telah terlaksana walau hanya sekali diucapkan. Artinya walau tidak berkesinambungan. Sebagaimana ia juga telah terpenuhi walau pujian yang dilakukan tidak hanya khusus kepada Allah. Nah, untuk menghindari pemahaman itu, maka dipilih bentuk redaksi seperti bunyi ayat ini, tetapi dengan tujuan perintah memujinya, sekaligus pengajaran bagaimana cara memujinya. Dalam Al-Quran ditemukan sekian ayat yang secara tegas memerintahkan untuk mengucapkan kata Alhamdulillah. Di antaranya Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23, ayat 28. Quran Surat Luqman ayat 25 dan lain-lain. Bahkan pujian pada Allah untuk di seringkali diperintahkan untuk dikaitkan dengan penyucian kepadanya. Seperti firman-Nya, "Fasabbih bihamdi rabbika." Sucikan sambil memuji Tuhanmu. Surat Al-Hijr ayat 98. Dalam sujud dan rukuk ketika sholat pun diajarkan untuk menggabungkan pujian dan penyucian sambil mendahulukan penyuciannya. Khawatir jangan sampai pujian yang disampaikan tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Penyucian itu subhanallah, pujian itu alhamdulillah gitu ya. Perlu disadari bahwa manusia paling tidak dapat memuji Allah dengan menyandangkan kepadanya sifat-sifat kesempurnaan, seperti yang mereka nilai sebagai kesempurnaan serta mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, yang merupakan lawan dari sifat-sifat kesempurnaan di atas, padahal sebenarnya Allah pun maha suci dari sifat-sifat kesempurnaan yang diduga oleh manusia, sebagaimana dia maha suci dari sifat-sifat kekurangan yang dinafikan manusia. Karena ketika manusia memuji dan mensucikan, maka pujian dan penyucian itu lahir dari pemahaman manusia atau apa yang ada dalam pemahaman dan benaknya. Padahal dia maha suci dari sifat yang terlintas dalam benak dan hayalan manusia atau yang serupa dengan apa yang terlintas itu. Dari sini manusia perlu diajar bagaimana memuji dan mensucikannya. Itu sebabnya seandainya tidak ada izin darinya untuk menamainya dengan nama atau sifat-sifat tersebut, karena hanya dengan demikian manusia mampu mendekatkan pemahaman terhadapnya. Seandainya tidak ada izin tersebut, maka sifat-sifat kesempurnaan yang demikian itu pun tidak wajar disandangkan kepadanya. Salah satu pujian yang terpuji adalah mengucapkan pujian Ya Rabbi lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Wahai Tuhan, hanya untukmu segala puji sesuai keagungan wajahmu. Hadis riwayat Ibnu Majah melalui Ibnu Umar. Adalah merupakan salah satu segi rahmat Allah bahwa dia mengajar manusia untuk memujinya dengan kata yang sangat sederhana. Tidak jarang manusia mempersiapkan berjam-jam lamanya pujian buat makhluk dan dengan panjang lebar menyampaikannya, tetapi apa yang diajarkan Allah ini sungguh singkat. Demikian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama Mesir kontemporer, menulis kesannya. Karena itu tulisnya lebih jauh, hendaknya kita menyadari bahwa memuji manusia dengan berlebihan dapat menimbulkan rasa angkuh, kemunafikan, serta menambah kedurhakaan yang durhaka. Karena itu hendaklah kita mengurangi pujian pada manusia, karena terhadap Allah pun kita hanya diajarkan mengucapkan dua kata. Sungguh bahagia kita diajarkan yang demikian. Karena kalau tidak, maka alangkah sulitnya memuji Allah. Pujian yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Demikian Asy-Sya'rawi mengatakan.
Di sisi lain, patut ditambahkan bahwa pujian yang diajarkan di sini dikemukakan dalam bentuk persona ketiga. Seakan-akan yang dipuji tidak berada di hadapan yang memuji. Ini pun merupakan satu pelajaran agar pujian hendaknya tidak disampaikan langsung di hadapan yang dipuji. Ini berbeda dengan beribadah kepadanya, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada firman-Nya, Iyyaka na'budu. Jadi menarik ini apa ya, Bu? Dalam kata alhamdulillah itu pakai pakai orang ketiga, di pihak ketiga. Sementara pada iya karena butuh itu pihak kedua. Artinya apa? Kalau pakai pihak ketiga itu pihak pihak ketiganya ini nggak ada di hadapan kita. Jadi ketika memuji sebaiknya tidak di hadapan dia. Gitu. Dalam dalam alhamdulillah begitu. Sementara dalam iya karena butuh dalam menghamba menyembah ini di hadapan kita langsung. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Ya. Selain itu, kalau pada lahirnya ada perbuatan atau ketetapan Tuhan yang mungkin oleh kacamata manusia dinilai kurang baik, maka harus disadari bahwa penilaian tersebut adalah akibat keterbatasan manusia dalam menetapkan tolok ukur. Pasti ada sesuatu yang luput dari jangkauan pandangannya sehingga penilaiannya menjadi demikian. Nah, tentang tadi itu Bapak Ibu, memang sebaiknya ketika memuji itu tidak dengan perbedaan dua kata ini ya. Alhamdulillah dengan iya karena butuh, Allah seakan memberikan kita pelajaran bahwa kalau memuji manusia, sebaiknya jangan langsung di depan orangnya, gitu. Supaya dia tidak sombong, tidak angkuh, tidak GR gitu kali ya. Lanjutan ayat ini menyatakan bahwa Rabbul Alamin, kata Rob seakan dengan kata tarbiyah, yaitu mengarahkan sesuatu tahap demi tahap menuju kesempurnaan, kejadian dan fungsinya. Bisa juga ia berarti memiliki, walaupun pendapat pertama lebih baik, apalagi kepemilikan Allah akan disebut secara tegas dalam ayat keempat surat ini. Ketika menyebut kata Allah, dapat terbayang dalam benak segala sifat-sifat Allah, baik sifat fi'li atau perbuatan maupun sifat-sifat zatnya, yakni baik yang dapat berdampak kepada makhluknya maupun tidak. Sifat Ar-Rahman, Ar-Razzaq, dan semacamnya dapat menyentuh makhluknya berupa rahmat dan rezeki. Tetapi sifat zatnya seperti uluhiyah, ketuhanan, sama sekali dan sedikit pun tidak dapat menyentuh makhluknya. Ketika menyebut kata Rob, maka dalam kandungan makna kata ini terhimpun semua sifat-sifat Allah yang dapat menyentuh makhluk. Pengertian rububiyah atau kependidikan dan pemeliharaan mencakup pemberian rezeki, pengampunan, kasih sayang, juga amarah, ancaman, siksaan, dan sebagainya. Makna ini akan terasa dekat ke benak kita saat mengancam bahkan memukul anak kita dalam rangka mendidik mereka. Jadi ada uluhiyah, ada rububiyah. Kalau uluhiyah itu sifat ketuhanan yang sama sekali tidak menyentuh manusia. Sementara rububiyah itu sifat pemeliharaan. Itu terkait erat dengan manusia, yaitu memberi rezeki, mengampuni, kasih sayang gitu ya. Nah, sekarang kita tahu Bapak Ibu, kan kalau di dalam kitab tafsir Al-Jailani sering disebut tuh ubudiyah, uluhiyah, rububiyah. Dan saya nggak ngerti bedanya apa. Karena memang nggak dijelaskan di tafsir ini. Karena mungkin dianggap kita semua udah ngerti. Karena ini memang tafsir tafsir batini ya, tafsir sufi ya. Sementara di tafsir Al-Misbah dijelaskan bedanya ubudiyah itu apa, rububiyah itu apa, uluhiyah itu apa. Ubudiyah itu yang layak disembah gitu kan. Uluhiyah juga ketuhanan, itu sifat yang tidak menyentuh manusia, benar-benar murni ketuhanan. Itu memang sama sekali nggak ada kaitan dengan manusia. Sementara rububiyah itu sifat Tuhan yang memelihara. Nah, itu terkait dengan manusia. Kasih rezeki, mengampuni, kasih sayang, dan seterusnya. Ngerti sekarang kita, ya. Walaupun sang anak yang dipukul merasa diperlakukan tidak wajar, kelak setelah dewasa ia akan sadar bahwa pukulan tersebut merupakan sesuatu yang baik baginya. Jadi, apapun bentuk perlakuan Tuhan pada makhluknya,
harus diyakini bahwa yang demikian itu sama sekali tidak terlepas dari sifat pemeliharaan dan pendidikannya, tarbiyah ya. Robbi, Rob katanya seakar kata dengan tarbiyah. Rob itu Tuhan, tarbiyah itu pendidikan. Jadi Tuhan yang mendidik kita gitu. Walau perlakuan itu dinilai oleh keterbatasan nalar manusia sebagai sesuatu yang negatif. Ini berarti bahwa ketetapannya yang terlihat oleh kacamata manusia sebagai negatif, pada dasarnya tidak terlepas dari pemeliharaan dan pendidikannya, yang hakikatnya positif. Penggalan ayat ini merupakan keterangan lebih lanjutnya yang membuktikan layaknya Allah mendapat pujian. Allah SWT wajar dipuja dan dipuji karena keindahan kebaikan dan kebenaran yang disandangnya. Selanjutnya dia dipuja dan dipuji karena rububiyahnya, karena kebaikannya pada manusia ya, pada ciptaannya. Bermula dari mewujudkan makhluk termasuk manusia dari tiada sampai membimbing mereka untuk mencapai tujuan penciptaan hingga memelihara dan memasukkan manusia kelak di surga. Jika ada yang bertanya, mengapa pujian harus dikembalikan dan ditujukan kepada Allah semata? Jawabnya adalah karena Dia Tuhan pemelihara alam semesta, gitu ya, terkait dengan sifat rububiyah. Selain pendidikan dan pemeliharaan, Selain pendidikan pemeliharaan Allah terhadap manusia, disiapkannya jauh sebelum manusia wujud di bumi ini, bumi yang terhampar, udara yang segar, langit yang teduh, makanan minuman yang tersedia, bahkan surga yang akan dihuni kelak pun disiapkan olehnya. Demikian nikmat yang telah Dia wujudkan sebelum kewajiban mensyukuri, bahkan sebelum yang harus bersyukur hadir di pentas kehidupan. Tidaklah wajar bersikap terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti sikap anak yang dipukul ayahnya, yakni menggerutu, membangkang serta tidak menerima. Setiap pengucap alhamdulillah harus sadar bahwa segala yang datang dari Tuhan yang Maha Esa selalu terpuji. Nanti di halaman 32 kita bahas tentang Rabbul Alamin. Jadi masih alhamdulillah ini. Nanti selanjutnya kita ketemu lagi untuk bahas Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin kali ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alaminnya besok apa ya? Insya Allah ya. Sampai ke halaman 32. Terima kasih ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, ini ada beberapa komentar Bu Hufui. Kok bisa berbeda dengan ayahnya Pak Faiz? Ayahnya Pak Faiz jalur fikih, Pak Faiz jalur tasawuf. Ya, biar kakak saya Mas Gosi jalur fikih, Bapak Ibu. Makanya keras. Mas Gosi itu di pesantren 8 tahun apa 10 tahun gitu. Jadi alim kakak saya itu dan sangat ketat urusan fikih karena memang mewarisi ayah saya. Dan ya itu beliau suatu hari sholat sama saya lagi makmum tiba-tiba imamnya nggak baca bismillah langsung beliau mufarroqah apa ibu mundur sholat sendiri karena beliau menganggap tidak sah sholatnya tak pakai bismillah soalnya ya itu yang ketat dengan fikih jadi saya terus saya kan fleksibel saya lanjut aja. Ini Bumila visibilitas hilal kriteria ufuk visible bull pakai alat bantu apa semata telanjang loh banyak pendapat tinggal pilih yang mau diikuti Anda lihat apa ya Bu. Jadi orang itu semakin alim, semakin pinter, biasanya semakin fleksibel. Kecuali memang dia mengambil jalan yang agak keras gitu ya. Saya termasuk ngikut yang fleksibel. Ya. Cuman kakak saya ini apa istilahnya, walaupun keras, tapi kalau sama saya akhirnya apa ya bisa nerima gitu lah ya. Karena saya ini kan ngomong semua saya terima, semua saya rangkul gitulah. Semua nggak ada saudara. Makanya saya kumpul sama siapapun seneng. Dengan teman-teman Salafi yang cenderung keras, dan cenderung tekstual, saya punya teman.
Saya juga akrab dengan teman-teman Tarbiyah, dengan teman-teman NU, Muhammadiyah, macam-macam wis. Saya rangkul semua karena saya anggap semua umatnya Rasulullah harus disayangi. Berbeda pendapat, nggak apa-apa. Memang beda-beda. Anda belajar belajar psikologi mestinya nanti tahu bahwa manusia itu memang tidak hitam putih apa itu. Tidak ada manusia sepenuhnya jahat, tidak ada manusia sepenuhnya baik. Selalu ada unsur unsur gelap dan terangnya gitu. Tugas kita hanyalah bagaimana orang yang segelap apapun begitu ketemu kita jadi muncul sisi terangnya. Itu aja. Kalau bagi saya begitu. Saya tidak berpretensi untuk menghakimi, menyalahkan atau membeda-bedakan. Saya hanya bertugas untuk siapapun ketemu saya harus lebih terang hidupnya. Mau ustadz, mau bromocorah, mau pelacur, mau orang baik, saya pokoknya bertekad nggak akan menghakimi siapapun. Gimana caranya? Pokoknya orang kalau ketemu saya yang muncul sifat baiknya. Orang baik pun, Ibu, orang sabar, orang ulama misalnya, tiba-tiba ada tempeleng, ya keluar keluar marahnya, gitu kan? Keluar sisi gelapnya. Tapi orang jahat pun, katakanlah preman, Anda baikin, ya keluar baiknya. Makanya tugas kita bukan memilah-milah, menghakimi ini, memuji itu. Kalau saya nggak ada itu. Makanya saya ketemu siapapun seneng. Kenapa? Karena bagi saya, tugas saya tidak untuk menghakimi orang. Tugas saya itu gimana caranya orang ketemu saya, siapapun dia, orang jahat atau orang baik, yang muncul kebaikannya. Udah gitu aja. Yang keluar sisi terangnya, sisi gelapnya memudar. Itu harapan saya begitu. Itu tekad saya, Bapak Ibu. Makanya saya nyaman dimanapun. Ketemu siapapun, agama apapun, di negara manapun gitu. Karena saya bisa maklumi semua orang. Karena kita semua ini masih koma, belum titik, Bapak Ibu. Kita semua masih berproses. Yang sekarang jahat belum tentu jahat terus. Yang sekarang baik pun belum tentu baik terus. Nah, tugas kita adalah mengawal supaya semua yang jahat maupun yang baik ketemu kita keluar baiknya. Yang baik jadi makin baik, yang jahat jadi lebih baik. Ya segitu aja, Pak Ibu. Karena itu rumus kehidupan saya. Bagaimana caranya Pak Faiz? Loh, kalau caranya simple lah, Pak Ibu. Diatur hatinya supaya kita ini sayang sama semua makhluk. Ada orang tanya sama saya, Pak, kan kita habis melakukan Divine Love Initiation. Apa mau nanam benih cinta ilahi di dalam jiwa kita. Lalu beliau bertanya, bagaimana caranya memelihara ini? Melihara bibit yang telah ditanam ini supaya nggak mati, Pak. Bibit benih cinta ilahi ini nggak mati, bagaimana caranya? Itu peserta training Rumi Yoga Camp kemarin. Saya bilang, dua saja caranya. Anda pelihara hati pada Allah itu cuma satu, syukur dan ridho. Anda jaga hati pada manusia juga satu, welas asih dan maklum. Nah itu aja saya pikir. Nanti tumbuh benih cintanya. Nggak usah aneh-aneh. Wis. Itu disebut dengan kolbin salim. Yauma la tunfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada gunanya lagi harta maupun anak, di mana yang ada gunanya cuma satu, yaitu menghadap Allah dengan hati yang kolbin salim, hati yang selamat. Hati yang selamat itu bagaimana? Kalau Anda memandang Tuhan yang ada hanya ridho dan syukur, dikasih musibah nggak enak ridho, bahkan bersyukur, dan dikasih enak lebih-lebih, lebih bersyukur lagi. Di situ aja. Supaya ikhlas. Nggak ada tendensi, nggak modus ibadah kita ini. Satu itu. Yang kedua, memandang makhluk hanya ada welas asih, Raufur Rahim. Dah cukup saya bilang. Cukup itu untuk memelihara supaya hati Anda suatu hari nanti, bukan suatu hari ya, dipelihara cintanya pada Allah. Harus sayang sama makhluk, harus bersyukur ridho sama Allah. Selesai sudah.
Kolbin salim insya Allah. Walaupun amalnya sedikit, mungkin dosanya ya ada lah. Walaupun semoga nggak banyak-banyak gitu kan. Insya Allah selamat apa itu. Walaupun amalnya banyak, tapi kalau nggak kolbin salim, tertolak amalnya. Mardudatun la tuqbalu. Ditolak dan nggak diterima sama Allah nanti. Kenapa? Karena nggak ikhlas sama Allah. Yang kedua sama makhluknya jahat. Allah nggak suka. Situ caranya, Pak. Anda pelihara hati seperti itu, nanti nyaman dimanapun. Latihan serba maklum, menata hati itu latihannya seterusnya. Cara latihannya bagaimana? Anda ikut latihan training kita. Semua training kita itu melatih hati kita untuk itu. Anda mau ikut training safe, room yoga, abundance. Nanti Anda akan tahu benang merahnya bahwa saya selalu ngajar hal yang sama. Dan prakteknya aja macam-macam. Kegunaannya, aplikasinya macam-macam. Tapi intinya dua itu. Bagaimana untuk memiliki hati sama Allah itu ridho dan syukur pada manusia itu maklum dan welas asih. Terima kasih Pak Faiz, itu yang saya butuhkan saat ini. Mohon doanya semoga Allah memudahkan saya untuk bisa seperti itu. Insya Allah, semuanya butuh latihan Pak, Ibu. Jadi nggak ada yang, ini bukan rocket science, bukan sesuatu yang rumit, yang susah. Enggak, butuh latihan. Ada orang, Pak, saya yoga itu nggak nyampe Pak tangan saya ke lantai. Gimana Pak? Kok Pak Faiz bukan hanya nyampe, bahkan bisa sampai ke dalam. Saya bilang, loh, ya saya nggak langsung begini. Saya belajar yoga udah 10 tahun yang lalu, walaupun jarang praktek. Semua karena latihan, Bapak Ibu. Semua, semua latihan. Jadi nggak ada yang aneh, nggak ada yang hebat. Kalau Anda latihan ya bisa. Kalau nggak pernah dilatih ya nggak bisa. Termasuk latihan syukur sama latihan welas sama orang itu ya latihan. Ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah dimulai sholat di tanah suci yang suaranya amin amin. Baik. Oke, ya Bapak Is, Bapak Is, keluarga sehat dan bagi kita. Amin, amin. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok, insya Allah.